Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahumma shalli wa sallim li sayyidil bashar Muhammadin wa alihi al-abhar wa ashabihi wa ummatihi al-akhyar, amma ba'd. Ayuhan nas rahimakumullah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase mukallaf hina takallufihi nalikane kaperdene mukallaf apa sing wajib al-azmu sejo al-jazimu kang mantep sejo ala fi'li kuli wajibin ing atase agawe saben-saben perkara kang wajib qadaro kang kuwasa sapa kulo mukallaf ngalahi ing atase wajib wa tarki kuli muharramin lan ninggal saben-saben perkara kang den haromaken. Wajib bagi mukallaf. Mukallaf yaitu akil baligh, berakal dan sudah baligh. Yaitu al-azmu al-jazimu ala fi'li kulli wajibin. Mempunyai keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang kuat, niat yang kuat. Niat apa? Keinginan apa? Yaitu menjalankan seluruh sesuatu yang wajib. Lah kita mukallaf, maka kita dalam hati kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita akan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita. Wa tarki kulli muharramin, dan kita juga berkeinginan kuat untuk selalu meninggalkan sesuatu yang dilarang. Walaupun nanti dalam kenyataannya ya lumrah lah, kita sebagai manusia biasa. Kadang kita maksiat, kadang kita dosa, kadang kita ibadah. Nah, oleh karena itu kita wajib menanamkan dalam hati kita untuk selalu bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, walaupun kita tidak akan pernah sanggup. Ya, kemarin lah ketika kita sholat terus ada yang salah, assalamualaikum. Nah, kita dalam keadaan sholat, maka kita ketika membaca Allah kita assalamualaikum, Allahu akbar, assalamualaikum, sami Allah liman hamidah. Nah, kita mengeraskan suara kita, dikeraskan sedikit lah. Kira-kira orang itu mendengar, nanti yang assalamualaikum akan tahu, oh orangnya lagi sholat, baik laki-laki ataupun perempuan. Mengeraskan sedikit suara kita ketika kita sedang sholat, ada yang uluk salam, ada tamu. Kalau kita sedang jamaah, imamnya lupa, yang laki-laki sunnah membaca subhanallah untuk mengingatkan imam dan kita zikir kepada Allah. Kalau perempuan keplok seperti ini. Nah, kalau kita lupa bilangan sholat 2 atau 3 atau 2, maka kita pilih yang paling sedikit 2, karena kalau 3 berarti nanti kita mungkin kurang, karena kita dalam keadaan bingung, lupa. Maka kita ketika sholat, ketika ibadah, kita pilih yang lebih sedikit. Tapi kalau kita di warung kopi, warung mendoan, berontak, kalau kita lupa 3 apa 4, pilih yang paling banyak. Dan lupa 4, jadi konek login bayarnya sodako. Tapi kalau sholat ibadah, pilih yang paling sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun.
Faslu tadi kono fasal suci ibaratnya fasal fil ahkami syar'iyyah. Ing dalam fasal mertelakan piro-piro hukume bangsa syara. Ad-dinu utawi agomo iku mabarang silatu masyarongahu kang wis nglakokaken ing masapa Allahu Gusti Allah lana maring kita minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum wahia utawi ahkam iku al wajibu hukum kang wajib wal haram lan hukum kang haram wa sunnah lan hukum kang sunnah wal makruh lan hukum kang makruh wal mubah lan hukum kang mubah wal batil lan hukum kang batal wa sahih lan hukum kang sah. Fasal menerangkan beberapa hukum dalam agama Islam. Yang agama itu Allah sudah menjalankan, Allah sudah memberikan kepada kita. Kita hidup di dunia, kita agama Islam akan selamat dunia akhirat, pasti itu ada ukuran, barometer, ada undang-undang. Nah, undang-undang hukum dalam Islam yang pertama wajib. Wajib kita menjalankan seluruh perintah Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, mencari ilmu, itu semuanya kewajiban kita yang harus kita jalankan. Wajib kita mencari ilmu, tapi nanti prakteknya kita kadang bisa apal apa enggak itu nomor 17 atau nomor berapa. Yang penting kita berangkat dulu, berangkat mencari ilmu. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Mencari ilmu mulai dari masih dalam kandungan sampai liang lahat. Wajib, itu yang pertama. Yang kedua haram. Yang wajib ketika dijalankan kita pasti mudah-mudahan dapat pahala. Kalau ditinggalkan pasti kita dapat siksa. Kita di dunia seperti kita istirahat. Kalau mobil mungkin terminal, kalau stasiun ya, kalau kereta api stasiun. Lah kita di dunia ini cuma sementara. Nanti yang kita hidup kekal selama-lamanya adalah di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwasanya kita di dunia ini untuk menanam, untuk berbuat kebaikan. In khairon fa khairun, fa in syarron fa syarrun. Kalau kita berbuat baik di dunia ini, maka nanti di akhirat balasannya baik. Kalau kita di dunia jelek, maksiat terus tanpa adanya taubat, nanti di akhirat juga kita jelek. Mungkin di dunia kita udah dapat balasan, kemungkinan belum, tapi nanti di akhirat itu pasti. Haram yaitu adalah ketika kita menjauhi kita dapat pahala. Kalau kita menjalankan haram, menjalankan dapat pahala, menjauhi menjalankan dapat dosa, menjauhi dapat pahala. Kebalikan dari wajib. Wasunah, sunnah menjalankan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat apa-apa. Makruh menjalankan dapat makruh, dijalankan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Mubah, mubah boleh, makan boleh, tidak makan boleh, minum mubah, tidak minum mubah. Itu tergantung kita. Kalau kita mau hidup ya mungkin makan, minum, tambah rokok. Itu semuanya mubah. Tapi karena kita manusia, yang kebanyakan ya 90% mungkin manusia itu perlu makan dan minum. Kalau orang-orang haus, mereka ya gak seperti kita lah. Kalau kita manusia biasa, makan, minum itu mubah. Wal batil, batal. Kita menjalankan sholat, tapi kita ngentut, batal. Ataupun kita ngomong juga batal. Ataupun kita makan,
kita pengajian, terus pengajian ada permen, kita ngesaki di saku permen. Bahasa Allahu Akbar, aim bae nanti imame baca Fatihah lama banget lah, kita ngambil permen, makan permen batal. Kalau sedikit tapi lupa tidak apa-apa. Tapi kalau banyak walaupun lupa batal. Sedikit lupa para batal, lupa sedikit, tapi kalau sampai sepiring batal. Wasoheh dan sah. Kita sholat, kita jalankan rukun syaratnya, maka kita syah. Adapun nanti diterima atau tidak diterimanya itu tergantung Allah. Kita tidak tahu. Cuman kalau kita sholat diterima insya Allah, kita akan jauh dari perbuatan sampai syaratan namanya al-fahsya wal munkar. Bahwasanya sholat kita itu bisa menjaga diri kita masing-masing dari kita berbuat mungkar, berbuat jahat. Maka ketika sholat, kita menjalankan sholat dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan hadirnya hati kita. Nanti ketika kita selesai sholat, kita bisa menilai orang itu diterima sholat atau tidaknya. Itu tergantung dari kelakuan kita. Apakah kita akan mungkar terus atau tidak, itu sholat yang akan menjaga diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umuriddin utawi piro-piro perkarane agomo iku arbaatun ono papat. Ahaduha utawi salah sijine papat iku asyidku sidik, jujur temen, wal qasdi lan bil qasdi kelawan sejo. Wa maknahu utawi maknane sidku bil qasdi iku al ibadah, ibadah bin niyah kelawan niat. Wal ikhlas lan ikhlas. Bahwasanya dalam urusan agama itu ada 4. Yang pertama asyidku, jujur. Jujur adalah nomor 1. Kita berlaku jujur bil qasdi, dengan sejo. Jujur dengan disengaja. Bukan jujur tanpa disengaja, tapi kita berbuat jujur dengan kita disengaja. Maknanya kita berbuat jujur dengan disengaja yaitu adalah al-ibadah bin niyah wal ikhlas. Kita hidup di dunia ini tergantung niat. Kita kerja, mungkin kerja kita jadi amal akhirat, mungkin. Atau sholat kita mungkin jadi amal dunia, bisa tergantung niat. Kita sholat agar disayang calon mertua. Wah, itu rajin sekali ke masjid, itu rajin sekali kelanggar. Niat kita agar kita disayang oleh makhluk lain, oleh manusia lain. Maka niat kita tidak jujur, niat kita tidak ikhlas. Maka itu sholat yang sepertinya amal akhirat, tapi karena niat kita salah, sholat jadi amal dunia. Ketika nanti di akhirat kita ditimbang amal semuanya, sholat kita tidak ada karena niat kita niat karena orang. Tapi kita mencari dunia, mencari uang, sana sini uang. Tapi karena kita mencari uang, niatnya untuk beribadah, agar bisa beli baju baru, bisa beli sarung, bisa beli motor, bisa beli mobil, agar gampang ibadahnya. Mencari dunia untuk beribadah, atau mempersiapkan dunia untuk mencari istri, untuk memperbanyak keturunan yang nantinya keturunannya disekolahkan, pesantrenkan. Lah itu kelihatannya mencari dunia tapi jadi amal akhirat. Maka kita niat dan ikhlas lillahi ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin tapi Allah yang menentukan.
Kita sudah banting tulang, peras keringat mencari ini itu, tidak berhasil-hasil. Kita jangan sampai putus asa, tidak boleh. Kalau kita tidak ridho dengan takdirnya Allah, kita tidak bersyukur dengan nikmatnya Allah, maka kita diusir oleh Allah keluar dari bumi ini. Falyakhruj min ardi falyatlub roban siwaya. Keluarlah kamu dari bumiku ini dan carilah Tuhan selain aku, Allah. Maka kita berusaha terus maksimal, tapi nanti hasilnya itu wallahu a'lam. Kita harus menerima semuanya dengan lapang dada. Saniha utawi kaping pindhone papat iku sihatul aqdi. Sae i'tiqad wa maknahu utawi maknane sihatul aqdi iku ayat kita yen to nekodaken sapa si wong anallaha utawi teman sedhe Gusti Allah iku wahidun zat kang siji wa annahu utawi teman sedhe Gusti Allah iku mutasifun persifatan bikuli kamalin lawan sekabehane kasempurnan munazahun tur den bersihaken ngangkuli nukson saking sekabehane sifat kekurangan. Yang kedua sihatul ngaqdi, sahnya sahih i'tiqad. I'tiqad kita, keyakinan kita, iman kita harus sehat, sah, tidak ada keraguan, yakin. Wa maknahu ayat taqidah anallaha wahidun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah hanya satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah hanya satu, wahidun. Wa annahu mutasifun bi kulli kamalin. Bahwasanya Allah, kita mikir Allah tidak akan pernah ketemu karena memori kita sangat lemah. Allah, kita mikir Allah tidak pernah ketemu. Kalau ketemu pasti bukan. Allah mungkin warnanya hitam, bukan. Oh, saya ketemu Allah, apa warnanya? Putih, bukan. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, dan Allah tidak sama dengan apa yang kita gambarkan. Allah bersifatan dengan seluruh kesempurnaan. Sempurna sifat adalah sifatnya Allah. Munazzahun ngangkuli nukson, dan Allah juga dibersihkan, dijauhkan dari segala kekurangan. Kalau manusia pasti banyak sekali kekurangannya. Yang tinggi besar mungkin kurang EQ, yang pendek EQ-nya besar. Itu saling ya gitu, manusia banyak sekali kekurangan dan kelebihan. Tapi Allah zat yang maha sempurna, dan Allah jauh tidak mungkin bersifat kekurangan. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.